Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah database penjualan yang telah saya buat, yang dimana ini merupakan suatu tugas akhir dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Habibi, Eskom MCS. Nah, kenapa saya memilih data penjualan barang? Dikarenakan penjualan ini merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam sistem penjualan ini ada beberapa entitas, yakni pengelola barang, pelanggan, transaksi, dan lainnya. Jadi kita langsung saja kita buka suatu aplikasi SMIMPP, kemudian kita aktifkan PC dan MySQL-nya. Kemudian kita menuju ke sebuah web browser, yaitu Google Chrome. Kemudian kita buka phpMyAdmin untuk mengetahui database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama DB penjualan barang. Nah, di dalam DB penjualan barang ini ada 6 tabel, yakni tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan, kemudian ada tabel pembayaran, yaitu menyimpan data pembayaran dari setiap transaksi penjualan. Kemudian ada tabel penjualan, itu tabel master utama untuk menyimpan data transaksi penjualan. Yang keempat ada penjualan detail, yaitu tabel detail untuk menyimpan data produk dari setiap data penjualan yang terjadi di dalam penjualan. Kemudian ada tabel produk, itu untuk menyimpan data produk atau barang yang nantinya akan dijual. Kemudian ada tabel supplier, itu tabel supplier ini menyimpan data supplier, pemasok, atau produk. Nah, kemudian ini adalah isi dari tabel pelanggan. Sebagai contoh saja saya masukkan 6 data, kemudian ada untuk pembayaran, data dari penjualan, data dari penjualan detail, data dari produk, dan terakhir data dari tabel supplier. Nah, di sini kita lihat masing-masing dari tabel ini nantinya akan berelasi. Jadi kita lihat desainnya. Nah, di sini karena berantakan, jadi saya edit dulu sebentar agar terlihat lebih rapi. Nah, jadi seperti ini desain relasinya di phpMyAdmin, yang dimana pelanggan ini berelasi ke tabel penjual dan ID dari tabel pelanggan ini dijadikan foreign key di tabel penjualan. Kemudian penjualan berelasi di dua tabel, yaitu ada pembayaran dan juga detail. Nah, di tabel penjualan ini berelasi dengan pembayaran, yang dimana penjualan ID ini adalah primary key dari tabel penjualan. Dan juga nantinya penjualan ini berelasi ke penjualan detail, yang dimana penjualan ID-nya ini adalah primary dari penjualan. Kemudian ada tabel supplier yang berelasi ke tabel produk, yang dimana supplier ID ini merupakan primary key dari supplier. Dan yang terakhir, produk ini berelasi ke penjualan detail, yang dimana produk ID ini merupakan suatu primary key dari tabel produk. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh untuk menampilkan data dengan menggunakan query. Sini saya sudah buat query-nya. Nah, di sini saya ingin menampilkan sebuah data dari pelanggan yang kondisinya itu jenis kelaminnya pria. Jadi contohnya sini ada select from pelanggan
dimana kondisi jenis kelaminnya itu adalah pria, jadi dia akan menampilkan data yang berjenis kelaminnya pria. Di sini ada 3 orang, yakni ada Agus Suroto, Timi, dan Ahlianan. Kemudian saya coba cek di data pelanggan apakah benar. Ternyata memang benar, yang berjenis kelamin pria itu ada 3 orang. Kemudian saya di sini menampilkan data pelanggan dengan keterangan penjualannya apa, kemudian total pembayarannya. Ini saya menggunakan query seperti ini, dimana saya panggil di tabel pelanggan yaitu nama, saya aliaskan nama pelanggannya apa, kemudian saya panggil lagi tabel dari penjualan, kemudian saya panggil keterangan dia itu membeli apa. Yang ketiga saya panggil pembayaran, tabel pembayaran, kemudian saya panggil kolomnya itu total, kemudian di sini kemudian kondisinya itu apa, yaitu pelanggan ID yang berrelasi ke penjualan, nama foreign key-nya itu pelanggan ID, kemudian di penjualan itu berrelasi dengan pembayaran, dimana di penjualan itu primary key-nya adalah ID, dan di tabel pembayaran primary dari penjualan itu yaitu adalah penjualan ID. Dan di sini adalah nama-nama pelanggan yang memiliki keterangan membeli apa, kemudian ada total pembayarannya. Dan yang terakhir saya memberikan contoh untuk menampilkan sebuah data pelanggan serta metode pembayarannya. Kemudian di sini saya membuat sebuah select pelanggan. Saya menampilkan data dari tabel pelanggan, yaitu cukup kolom nama saja saya aliaskan dengan nama pelanggan. Kemudian saya ingin memanggil di tabel pembayaran, yaitu kolom metode, saya aliaskan metode pembayaran. Kemudian di kolom saya ingin memanggil di kolom pelanggan, saya ingin kolom pelanggan, penjualan, dan pembayaran. Kemudian kondisinya itu pelanggan, primary key dari pelanggan yaitu ID bisa mendengankan dengan penjualan, yang dimana pelanggan ID ini merupakan suatu foreign key di tabel penjualan. Kemudian saya n-kan itu penjualan nomor primary key ID, saya panggil lagi tabel pembayaran dan kolom dari foreign key dari penjualan ID. Kemudian saya panggil kondisinya itu pembayaran dengan metode transfer. Jadi seperti ini contohnya, contoh tabelnya yang dimana pelanggan yang hanya melakukan pembayaran dengan metode transfer, yakni ada 4 orang seperti itu. Jadi ini saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas dalam penjelasan saya minta maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini.